Nah, baik anak-anak, sekarang dikeluarkan dulu buku tulis dan juga alat tulisnya. Ayo dikeluarkan dulu dari tas, lalu diletakkan di atas meja kalian masing-masing. Karena setelah ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai aturan di lingkungan sekitar. Jadi harus didengarkan dan juga diperhatikan baik-baik ya. Nggak boleh ngomong sendiri-sendiri. Baik, jadi aturan itu apa sih, Bu? Aturan merupakan ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku ataupun perbuatan dari diri kita masing-masing. Nah, lalu tujuan dari aturan itu apa? Tujuan dibuatnya aturan adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar kehidupan manusia itu menjadi tertib dan juga damai. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa aturan itu ada dua macamnya loh? Ada yang tahu? Oh, belum, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Aturan itu ada dua macamnya. Yang pertama, aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Nah, biasanya aturan tidak tertulis itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi, misalnya pada aturan keluarga, dibuat berdasarkan kesepakatan seluruh anggota keluarga. Nah, aturan ini harus dipatuhi dan dilaksanakan. Karena kalau kita melarang aturan, akan terjadi kekacauan. Karena manusia akan bertindak seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Jadi aturan itu harus kita laksanakan. Betul. Nah, ini ada contoh aturan di rumah. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, aturan di lingkungan keluarga itu biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan oleh anggota keluarga. Contohnya seperti ini. Jika anak-anak mau berangkat ke sekolah atau mau berangkat main, pastinya kalian harus berpamitan dan bersalaman kepada orang tua dulu kan? Nah, itu adalah salah satu contoh dari aturan di rumah. Lalu contoh-contoh aturan di rumah yang lain ada membantu orang tua. Siapa di sini yang biasanya membantu orang tua? Oh iya, Laras. Iya, Baim, iya. Pintar, good job anak-anak membantu orang tua. Lalu yang kedua, menyayangi keluarga. Di sini anak-anak selalu sayang dengan keluarga kan, dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, dengan kakak, dan anggota keluarga yang lain. Lalu ada berbicara sopan dan juga jujur. Anak-anak Ibu kelas 4A ini pasti bicaranya jujur semua kan? Ayo, atau ada yang sering berbohong? Oh, enggak ada. Pintar semuanya. Good job, hebat anak-anak kelas 4A ini. Lalu yang keempat, menghormati orang tua. Sebagai anak, kita harus wajib menghormati orang tua kita. Lalu selanjutnya adalah contoh aturan di sekolah. Nah, di sekolah ini juga ada aturan anak-anak. Biasanya kita sebut sebagai tata tertib. Nah, tata tertib atau aturan di sekolah ini merupakan peraturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan juga ditaati oleh seluruh warga sekolah, baik murid, guru, dan tenaga kependidikan yang lain. Contoh dari aturan sekolah yang pertama yaitu memakai seragam yang bersih dan rapi. Nah, anak-anak Ibu kelas 4A ini pakai seragamnya sudah pada bersih dan rapi-rapi semua ya. Good job, hebat sekali. Lalu ada contohnya juga, contoh yang selanjutnya yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Tadi kita sebelum memulai pembelajaran sudah berdoa kan? Nah, jadi nanti kita mengakhiri pembelajaran juga dengan berdoa. Lalu yang selanjutnya adalah melaksanakan piket sesuai jadwal. Jadi sebagai warga sekolah kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
khususnya di kelas. Jadi kita harus melaksanakan piket sesuai jadwal. Nggak boleh kabur kalau melaksanakan piket ya anak-anak. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini juga harus dilaksanakan ya anak-anak, karena kalau membuang sampah di sembarangan tempat nanti sekolahnya jadi kotor, jadi bau, jadi tidak enak untuk dipandang. Lalu ada juga aturan bersikap sopan dan santun kepada Bapak Ibu guru. Kenapa begitu? Karena di sekolah, Bapak atau Ibu guru adalah orang tua dari anak-anak kalian, dari anak-anak semuanya, maksud Ibu, mohon maaf. Lalu selanjutnya, ada contoh aturan di lingkungan masyarakat. Nah, aturan di lingkungan masyarakat ini biasanya terdapat kegiatan yang dilakukan beramai-ramai, misalnya mengikuti kegiatan kerja bakti. Lalu, ada juga menyapa tetangga ketika sedang bertemu di jalan. Lalu, ada juga membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ini juga ada menjenguk tetangga yang sedang sakit dan menjaga kerukunan dengan tetangga. Jadi, sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus rukun, harus baik dengan sesama tetangga. Begitu.